Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Ramadanti Putri. Saya Nurul Iza Faradina. Saya Rahmatul Jihani. Saya Yustani Putri Anggraini. Good morning everyone. Here our group will present a study case of Goodyear with material designing marketing programs to boost brand equity. And let's move on to the video. Goodyear adalah sebuah perusahaan produsen ban yang didirikan pada tahun 1898 oleh Frank Seiberling dan berpusat di Akron, Ohio, United States. Goodyear memproduksi ban, mobil, truk, mobil balap, peralatan pertanian, dan lain-lain. Goodyear sebuah merek yang disegani setelah berhasil meraih loyalitas dari dealer pada tahun 1970 dan 1980 melalui harganya yang kompetitif, tepat dalam pengiriman, dan pemasaran yang sangat terlihat dengan menggunakan Goodyear Blimp. Blimp merupakan salah satu ikon iklan yang terkenal di Amerika Serikat. This is a jet without wings. It rests now on 4 Goodyear tires. But soon, you will see it race across the salt flats of Bonneville and shatter the world's land speed record. For this is Craig Breedlove's car, the Spirit of America. Breedlove will drive it to a two-way average of over 600 miles per hour. At that speed, more than 100 tons of centrifugal force will try to rip each tire to pieces, unsuccessfully. He's ready to go. He's ready to blast off. Tested beyond the speed of sound, helped Craig Breedlove set a new land speed record, 600.601 miles per hour. Goodyear, the fastest tires on earth. Goodyear dinilai telah menurunkan reputasinya sendiri dengan ketidakpeduliannya terhadap distributor yang menjual produknya. Harga bervariasi berubah-ubah dari bulan ke bulan. Ketika terdapat permintaan produk Goodyear oleh distributor, Goodyear hanya mampu memenuhi kebutuhan 50% dari permintaan. Hal tersebut yang membuat distributor Goodyear beralih ke produk serupa lainnya. Sejak awal, Goodyear tidak pernah memiliki sistem diskon atau potongan harga. Tetapi saat memulai kerjasama dengan Walmart,
Sears, dan Sam's Club, Goodyear menerapkan sistem diskon dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, dealer kecil merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan produk, meskipun berpendapat lebih kecil dari Walmart, Sears, dan Sam's Club yang bekerja sama dengan Goodyear. Pada tahun 2000, pesaing Goodyear yaitu Firestone terpaksa menarik kembali 6,5 juta ban yang telah diproduksinya. Dalam keadaan itu, seharusnya Goodyear memanfaatkan keadaan untuk menarik konsumen dari Firestone. Tetapi Goodyear tidak melakukan itu. Alih-alih memanfaatkan keadaan itu, Goodyear malah membuat kesal para pemilik dealer karena dia tidak bisa memenuhi permintaan dan juga harga yang mereka tetapkan tidak merata, serta kualitas produk yang diproduksi sangat buruk. Sedangkan pada saat itu penjualan ban di Amerika Serikat sedang naik secara drastis. Karena Goodyear yang tidak memanfaatkan kesempatan itu, akhirnya penjualannya merosot drastis sekitar 14%, mewakili kerugian sekitar 550 juta US dollar dalam penjualan. Setelah kejadian itu, Goodyear telah mengambil sejumlah langkah dalam mencoba untuk menarik kembali dealernya sejak saat itu. Termasuk pada tahun 2004, mereka menjual ban asuransi yang sangat populer secara eksklusif melalui dealer resmi. Kenaikan yang baru-baru ini terjadi di Goodyear bagaimanapun tidak membuahkan hasil karena dia harus menebus kerugiannya yang telah dilakukannya di masa lalu. Jadi apa sih katanya guys yang telah kita bahas sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Strategi dan taktik dalam program pemasaran beberapa tahun belakangan ini tuh telah berubah secara drastis. Perusahaan berurusan dengan pergeseran besar dalam lingkungan eksternal perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya, perubahan lingkungan tersebut meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, politik hukum, sosial budaya, dan persaingan di pasar itu sendiri. Lingkungan pemasaran baru telah memaksa pemasar untuk mendasar mengubah cara mereka dalam mengembangkan program pemasaran mereka. Integrasi dan personalisasi telah menjadi faktor yang semakin penting dalam membangun dan mengelola merek yang kuat. Personalizing marketing merupakan bentuk baru dari marketing dengan memandang setiap customer yang menjadi target marketing sebagai seorang individu yang unik. Di dalam personalizing marketing ada dua konsep, yaitu experiential marketing dan relationship marketing. Experiential marketing tidak hanya menggunakan fitur dan manfaat produk, tetapi juga menghubungkan dengan pengalaman customer yang unik dan menarik. Sedangkan relationship marketing yaitu strategi pemasaran harus melampaui produk atau layanan yang sebenarnya untuk menciptakan iklan yang lebih kuat dengan konsumen dengan menggunakan memaksimalkan resonansi merek. Di dalam relationship marketing terdapat 3 hal yang dapat membantu dalam mengembangkannya, yaitu mass customisasi, one-to-one marketing, dan juga permission marketing. Mass customisasi yaitu perusahaan menawarkan sistem custom di mana konsumen dapat merancang produknya sendiri. Sedangkan one-to-one marketing yaitu penjualan langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan permission marketing praktek pemasaran kepada konsumen hanya setelah mendapatkan izin tertulis dari pihak perusahaan. Jadi jika seseorang ingin menjadi reseller dari Goodyear, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari perusahaan Goodyear. Di sini Goodyear menggunakan experiential marketing, yaitu pada tahun 2018 Goodyear berkolaborasi dengan Range Rover dengan mengadakan Dragon's Challenge, di mana dia menggunakan ban Duratex 255-55 R19 yang digunakan oleh Range Rover untuk menjejak lahan dengan kemiringan 450 mendaki 999 anak tangga menuju naga pintu surga. Dengan diadakannya challenge tersebut, Goodyear dinilai telah menambah kepercayaan dari konsumennya dengan menunjukkan kualifikasi produk yang memang sudah terbukti unggul. Strategi produk. Strategi produk merupakan suatu strategi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan berhubungan dengan atribut yang melekat pada produk. Hanya dengan kepuasan konsumen perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, kepuasan konsumen harus menjadi dasar utama bagi perencanaan strategi produk.
Jadi produk strategi dari Goodyear adalah customer service product. Di sini ia menyajikan garansi 1 tahun atau 20.000 km. Selain itu, ia juga memberikan sebuah fasilitas jika terjadi kerusakan pada ban, seperti ban yang ada benjolannya terkena paku atau rusak. Tetapi dengan syarat dan ketentuan. Salah satu syaratnya dengan membeli 2 unit ban minimum ukuran R14 ke atas, serta membawa kartu worry free bersama bukti pembayaran asli. Pricing strategi. Harga merupakan salah satu elemen dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, harga juga sangat penting untuk membangun brand equity. Untuk membangun brand equity, pemasar harus menentukan strategi untuk menetapkan harga. Strategi harga bisa mencerminkan persepsi konsumen terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan, dan sebagaimana fleksibel perusahaan memberikan diskon. Misalnya kita menjadi member dari sebuah perusahaan. Setiap tahunnya kita diharuskan untuk membayar $500. Akan terlihat lebih murah jika kita membayar $50 per bulannya. Jadi, persepsi konsumen terhadap harga sangat kompleks dan tergantung pada konteks harga yang terlibat. Channel strategi merupakan serangkaian aktivitas terencana untuk menjangkau konsumen dengan produk perusahaan. Upaya perusahaan untuk mencari cara terbaik untuk mengekspos pelayanan, produk, dan brand identitas ke konsumen yang tepat melalui channel yang tepat. Channel desain terbagi dari 3, yaitu channel langsung, channel tidak langsung, dan channel strategi online. Goodyear sendiri memiliki channel strategi yang menggabungkan channel langsung dan tidak langsung. Goodyear juga memiliki online strategi. Untuk online strategi, Goodyear memiliki web yang langsung terhubung dengan customer-nya, yaitu www.goodyear.d/shop. Goodyear berfokus pada 3 channel utama untuk distribusi, yang mana gabungan dari channel langsung dan tidak langsung. Sebagian besar pendapatan penjualan produk Goodyear berasal dari 3 channel utama tersebut, yaitu 1. Dealer independen kecil, 2. Outlet milik pabrik Goodyear sendiri, 3. Grosir atau gudang besar. 1. Dealer independen kecil menciptakan nilai melalui layanan purna jual dengan menyediakan pemeriksaan garansi, penggantian oli, dan layanan otomotif lainnya. 2. Outlet milik Goodyear. 1.300 outlet dengan hati-hati ditempatkan jauh dari dealer independen kecil. Goodyear memegang kendali penuh atas distribusi outlet. Goodyear menetapkan standar kualitas dan nilai yang tinggi pada pekerja karena mereka memiliki pelatihan dan tenaga terdidik yang mengevaluasi masalah dan memberikan solusi. Channel ini bukan merupakan bisnis inti untuk Goodyear, tetapi digunakan untuk membangun kesadaran pelanggan. Pangsa pasar channel ini telah menurun dari tahun ke tahun, tetapi mereka masih mewakili 9% pangsa pasar yang indeks harga 100% dari channel retail lainnya, karena nilai persepsi yang lebih tinggi dari pelanggan setia ke merek ini. 3. Grosir, gudang besar, partai. Channel distribusi ini di mana Goodyear tidak memiliki kendali dalam hal penjualan kembali produk. Grosir, gudang besar, partai mewakili 23% dari retail, tetapi mereka mengadakan diskon dan promosi sehingga indeks harga mencapai 90%. Thank you for your attention. If you have any question, you can comment directly on WhatsApp group.